Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam kita melaksanakan aktivitas dan giat kita sehari-hari. Walaupun saat ini kita sedang diguncang dengan wabah yang melanda negeri kita ini, mudah-mudahan wabah cepat pergi dan cepat selesai dari negeri yang kita cintai ini. Pertama-tama izinkan saya memberikan ucapan terima kasih tentunya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Amir Hasan, MS, MM, AK, CPA, CACCA selaku pembimbing satu saya, dan Ibu Dr. Yesi Mutia Basri, SE, MSI, AAP, CA selaku pembimbing saya yang selama ini sangat banyak membantu saya dalam membimbing, memberikan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian tesis saya. Tentunya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. M. Rinaldi Nur DP, SE, MSI, AKCA yang bertindak sebagai Ketua Penguji pada saat ini, dan kepada Ibu Dr. Alfiati Silvi, SE, MSI, AKCA sebagai Sekretaris Penguji pada tesis saya ini. Karena waktu diberikan 15 menit ke saya langsung mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Saya jelaskan dari latar belakang masalah bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan Bawaslu Provinsi Riau merupakan salah satu entitas di bawah Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara. Salah satu pelaksananya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, hal ini didasarkan dan penyusunan laporannya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Ada fenomena terjadi pada Bawaslu pada saat ini. Saat ini kerja Bawaslu di seluruh Indonesia, baik seluruh provinsi dan Bawaslu seluruh kabupaten kota, tengah menjadi sorotan. Apalagi mendekati tahun politik yang saat ini masih dalam proses berjalan. Dana pengawasan pemilu tahun 2019 itu mencapai 14,2 triliun, meningkat 245% dari pemilu 2014. Dan banyak sekali polemik pada penggunaan negara yang terungkap dalam melakukan proses pertanggungjawaban pada organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dari laporan hasil pemeriksaan Kabupaten Kota Provinsi Riau, hasil temuan BPK terutama pada tingkat Kabupaten Kota Provinsi Riau, banyak sekali temuan yang direkomendasikan. Antara lain adalah dari BPK sendiri. Ada hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2016 yang masih terdapat temuan pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang belum ditindaklanjuti, yaitu terdapat sisa dana hibah pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp719.158.061 yang belum dipertanggungjawabkan. Kemudian hal yang sama dari adanya temuan laporan hasil review BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang verifikasi tahun 2015 memerintahkan kepada bendahara untuk membayar pajak sebesar Rp16.016.349.001 yang tidak disetorkan ke
kas daerah. Kemudian memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran menyetorkan jasa giro ke kas daerah sebesar 133578. Ini data kami dapatkan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, fraud dalam laporan keuangan atau fraudulent financial reporting merupakan sebuah permasalahan tidak bisa dianggap remeh. Dari tahun ke tahun selalu ditemukan kasus terjadinya fraud. Nah, di sini dalam penelitian ini kami menggunakan cross-fraud pentagon teori dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan karena teori tersebut merupakan teori terbaru yang sebelumnya masih jarang diaplikasikan untuk meneliti kecurangan laporan keuangan yang terlebih di Indonesia. Dan indikator fraud yang dipaparkan dalam cross-fraud pentagon teori jauh lebih lengkap daripada teori sejenis teori fraud triangle dan fraud diamond. Rumusan masalah yang kami terapkan dalam penelitiannya adalah apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap fraud. Kemudian yang kedua, apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud, dan apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap fraud, dan apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud. Yang terakhir, apakah gaya kepemimpinan ini sendiri berpengaruh terhadap fraud. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya fraud. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap fraud. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kultur organisasi terhadap fraud. Dan yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan organisasi terhadap fraud. Dan yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap terjadinya fraud. Manfaat penelitian di sini dapat kami sampaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengawasan dan wawasan mengenai bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya di bawah seluruh provinsi, kabupaten, kota. Dapat kami sampaikan juga berdasarkan pengalaman kami juga sudah pernah beberapa sebagai pembuat laporan keuangan di beberapa satuan kerja daerah. Ternyata di vertikal juga ada masalah yang sama. Dan bagi instansi, kami berharap ini dapat memberikan kontribusi dalam informasi mengenai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota di Provinsi Riau, dan dapat memberikan tolak ukur yang baik serta dapat meningkatkan penerapan good governance pada setiap instansi tersebut. Dalam metode penelitian ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel independen. Di sini kami sampaikan bahwa di variabel independen ada kesesuaian kompensasi yang tadinya kami jelaskan adalah threshold X1 yang berpengaruh terhadap fraud. Yang kedua, variabel keefektifan sistem pengendalian internal, kemudian kultur organisasi, rasionalisasi apakah berpengaruh terhadap fraud, kemudian komitmen organisasi, kompetensi, kemudian gaya kepemimpinan dan arogansi berpengaruh terhadap fraud. Ini model penelitian kami. Nah, metode penelitian dalam teknik pengumpulan data ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis ini digunakan dengan analisis partial square PLS. Data ini telah kami kumpulkan dari berbagai macam, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan para staf yang bekerja di Bawaslu Provinsi Riau maupun di 12 kabupaten kota yang berada di Provinsi Riau dengan jumlah 140 orang. Sampel menggunakan metode purpose sampling berdasarkan kriteria, yaitu Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota seprovinsi Riau yang terlibat adanya temuan mulai dari tahun 2017 sampai 2016 dengan total jumlah sampel 116 orang. Nah, ini variabel skala pengukuran sumber dari fraud sendiri itu menggunakan skala Likert ACFE 2006, kemudian kesesuaian kompensasi X1 kita menggunakan skala Likert dengan Gibson, kemudian sistem pengendalian internal juga kita menggunakan skala Likert dengan BP60 tahun 2008, kemudian kultur organisasi juga kita menggunakan skala Likert dengan Robin dalam ASIP, kemudian komitmen organisasi juga menggunakan skala Likert, dan gaya kepemimpinan juga menggunakan skala Likert dimasuk 2004 dalam Megawati 2018. Hasil penelitian dari penyebaran pengambilan kuesioner dapat kita lihat kuesioner yang kami sebarkan alhamdulillah dari 100
16 kuesioner yang kami sebarkan, alhamdulillah semuanya dikembalikan dengan sempurna. Tak ada kuesioner yang tidak dikembalikan. Alhamdulillah, karena saya sendiri bekerja di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, bisa komunikasi dengan baik dengan kawan-kawan yang di sana. Walaupun di sana sini masih banyak yang kekurangan kami, tapi alhamdulillah dan bisa kami kumpulkan secara sempurna. Baik, dalam karakteristik responden penelitian ini kami ambil berdasarkan kelamin itu ada 73 pria dan 43 wanita. Dan untuk berdasarkan tingkat usia, di sana dapat kami sampaikan bahwa untuk usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 15 orang, 26 sampai 35 tahun sebanyak 52 orang, dan 36 sampai 45 tahun sebanyak 31 orang, dan 46 tahun lebih di atas itu sama dengan 18 orang, dengan total 116 orang. Kemudian kami sampaikan juga karakteristik responden ini berdasarkan tingkat pendidikan. Di SMA ada 19 orang, di D3-nya ada 15 orang, sarjananya sekitar 49 orang, dan S2-nya sekitar 13 orang. Kemudian berdasarkan pengalaman kerja juga kami lihat di situ 1 sampai 5 tahun 68 orang, dan 6 sampai 10 tahun 30 orang, 10 tahun ke atas ada sekitar 18 orang. Nah, dari nilai front batch alpha variable konstruk sesuai kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, kultur organisasi dan pembangunan organisasi ini, serta daya kepemimpinan dan fraud, dapat kita lihat dari angkanya bahwa dapat dinilai bahwa front batch alpha variable konstruk terdiri dari sesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, kultur organisasi, pembangunan organisasi dan daya kepemimpinan, dan fraud sendiri memiliki nilai lebih besar dari pada 0,7. Berarti di sini masih dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel unsur memenuhi persyaratan reliabilitas. Internal consistency reliability. Nilai komposit reliability variabel unsur sesuai kompensasi, kesesuaian efisien sistem pengendalian internal, kemudian kultur organisasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan sendiri terhadap fraud. Dapat kita lihat seluruh nilai komposit reliability, variabel konsumsi laten, variabel kesesuaian kompensasi, dan gaya pimpinan serta fraud memiliki nilai lebih kecil daripada 0,7. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh variabel konsumsi memenuhi persyaratan reliabilitas. Ini evaluasi model struktur dengan model kami. Ada kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, organisasi, dengan organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap fraud, rata-ratanya 0,66. Ini koefisien determinasi, nilai R-square, variabel konsumsi sesuai kompensasi, sistem pengendalian penduduk, internal, untuk organisasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan. Fraud ini 0,659. Dapat kita lihat bahwa variabel fraud dapat dijelaskan oleh variabilitas kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, kultur organisasi, komitmen organisasi, dan gaya pimpinan hanya sebesar 0,659 atau 65,9%. Sedangkan sisanya 34% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hal ini berarti pengaruh kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, kultur organisasi dan komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap fraud adalah pengaruh moderat atau termasuk dalam kategori menengah, nilai R-square di bawah 0,7 atau 70%. Hasil pengujian hipotesis. Hasil uji hipotesis pengaruh langsung ini dapat kita lihat A1, A2, A3 dari data tersebut. Keterangannya dapat kita lihat berpengaruh signifikan, berpengaruh negatif signifikan, berpengaruh negatif signifikan, berpengaruh positif, dan berpengaruh signifikan. Artinya bahwa ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita teliti. Nah, kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap fraud. Efektifan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap fraud. Kultur organisasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap fraud. Komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud, dan gaya pimpinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap fraud. Saran kami adalah dalam penelitian ini pimpinan harus memberikan tauladan
dan kemauan kuat untuk membangun suatu kultur yang kuat dalam organisasi. Karena kalau dilihat dari teman-teman yang ada sangat luar biasa sekali, ini sangat kacau sekali. Kemudian membangun organisasi yang kuat, terutama organisasi yang besar, dari unsur pimpinan sangat dibutuhkan dari komitmen moral, kemudian keterbukaan, komunikasi dua arah kepada bawahan, itu yang sangat diperlukan. Kemudian pimpinan harus memperlihatkan kepada pegawai tentang adanya kesesuaian antara kata dengan perbuatan, dan mencontohkan yang baik kepada bawahan. Ini implikasinya, orang sistem pemberian kompensasi hendaknya benar-benar disesuaikan, berlandaskan kebutuhan yang diberikan secara adil dan profesional. Jadi masing-masing pegawai bisa mungkin memperkenalkan reward sistem yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan hasil. Kemudian sistem internal yang efektif diterapkan dijalankan sesuai dengan sistem akuntansi mutlak. Aturannya sebenarnya sudah lengkap, sudah baik, tapi tinggal dijalankan aja, cuma tergantung manusia saja. Nah, hendaknya dilakukan pelaksanaan hukuman, adanya sanksi pengalihan konsisten yang akan memberikan nilai tambah bagi suatu etika perilaku, struktur organisasi yang kuat diraih. Dari mana etika organisasi dapat ditegakkan secara konsisten oleh pimpinan, maka tentunya dapat meningkatkan rasa komitmen yang kuat di kalangan pegawai. Demikian kami sampaikan presentasi kami, lebih kurang dan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.